Oke, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kita semua, selamat pagi. Jadi pertama, memang sebelumnya karena kita mulai persiapan PKN kelas 11, jadi tidak sempat masuk. Maka baru juga masuk ini karena mengingat cuaca, siapa tahu ada yang datang atau tidak. Ternyata pas 6, 3 laki-laki, 3 perempuan. Tidak apa, sedikit pun tetap bisa belajar, tidak ada kata tidak belajar ya. Kecuali memang ada hal penting yang Bapak Ibu guru laksanakan. Oke, perhatikan. Sebentar kita akan ada kegiatan aktivitasnya, tetapi perhatikan dulu materinya. Ini materi sebentar tentang pilar, ya, tentang pilar. Jadi kemarin kita sudah tentang bagaimana melakukan konfigurasinya. Membuat pilar sudah belum? Belum ya? Saya belum tunjukkan bagaimana cara membuat pilar, maka kita lanjut dengan kegiatan untuk praktikum pilar. Tetapi perhatikan dulu materinya apa itu pilar. Ini perhatikan. Ini pengertian pilar. Ini pilar adalah singkatan dari apa? Guna menghindari keterbatasan fisik dan melalui sifat dan memilikinya. Perhatikan, tujuan dari pilar ini yang pertama adalah tentang suatu keterbatasan. Artinya kenapa harus ada pilar? Karena memaksimalkan alat yang ada sama kita. Artinya supaya kita akan mendapatkan. Selanjutnya di sini ada fungsi pilar. Ada fungsi pilarnya. Fungsi pilar selain membagi jaringan fisik menjadi beberapa domain, pilar juga berfungsi dalam jaringan komputer. Yang dimaksud pilar juga, pilar itu dalam satu jendela, dalam satu pintu itu bisa dilalui beberapa domain atau beberapa alamat. Contohnya di sini. Ini kan ada 1, 2, 3, 4. Di 4 ini di antara satu ini bisa dilalui oleh 4 ini. Artinya 4 ini dijadikan satu. Keduanya lewat satu Ethernet atau satu port. Gitu. Itu metode yang dibuat oleh kita. Yang pertama adalah pengurangan biaya. Karena kenapa? Di pilar itu sudah kategorinya penghematan. Biasanya kalau kita praktek itu semua 4 ini digunakan loh. Nah, tetapi dengan metode pilar ini bisa kita hanya menggunakan satu saja. Satu itu bisa lebih dari satu pengguna yang keluar. Artinya di port 2 itu lebih dari satu. Yang sebelumnya kita praktek satu Ethernet ini khusus Ethernet jalur masuknya, 2, 3, 4 itu keluar. Tetapi masing-masing itu memiliki alamatnya. Dengan metode pilar ini kita bisa memaksimalkan satu dua port ini kita bisa gunakan untuk beberapa alamat 1, 2, 3, 4, 5 yang nantinya dia akan keluar melalui switch. Ini pengurangan biaya, jadi biayanya lebih maksimal. Selanjutnya ini yang kedua adalah banyaknya fleksibel. Banyaknya fleksibel dapat dikonfigurasi dan ada tetap berdasarkan protokol. Ini kalau ini sama konfigurasinya tetap menggunakan port. Biasanya kalau kita port 4 itu untuk admin, 2, 3 itu untuk klien misalnya. Tetapi kita menggunakan metode pilar, 3 itu tidak digunakan lagi, hanya 2. Tapi 2 itu akan keluar beberapa
alamat IP yang nantinya dia akan jadinya seperti ini di sini. Sini kan ada 5. Jadi 2, 3, 4 itu akan keluar melalui satu ini. Dari sini dia akan keluar jadi 3. Hanya lewat satu port saja. Selanjutnya di sini ada jumlah administratif. Bila juga memungkinkan administrator jaringan secara otomatis membatasi akses. Artinya begini. Di sini kalau kita manajemenkan jaringan, pasti si A tidak bisa akses ke si B. Si B tidak bisa akses ke si C dengan menggunakan alamat misalnya alamat A dia pakai ke B, itu tidak bisa karena di konfigurasi itu admin melakukan pembatasan pengguna lewat apa? Lewat alamat yang digunakan pada masing-masing port. Misalnya port 2, 3, 4 ABC ya. Lalu setelah itu si A menggunakan alamatnya si B dengan menggunakan kode yang ada di A, itu tidak bisa. Karena keterbatasan itu. Ini contohnya di kita ya. Anda hanya menggunakan akun siswa di sini misalnya di ruangan ini ataupun di depan bisa gunakan siswa. Tetapi siswa itu Anda bawa ke jaringan yang lain, misalnya ke ini tidak bisa. Anda hanya bisa akses di sini. Itu artinya ada pembatasan pengguna. Ini contohnya. Ini membatasi akses ke pengguna. Selanjutnya ini ada kegunaan dan manfaat. Ini sedikit cepatnya. Kegunaan dan manfaat yang pertama adalah menambah keamanan. Kenapa? Karena dengan metode pilar itu masing-masing pengguna itu menggunakan keamanannya masing-masing. Si A, si B, si C. Jadi si A tidak bisa ke si B tidak bisa ke si C begitu. Itu dengan metode pilar manfaatnya. Selanjutnya efisiensi biaya yang tadi ya. Biasanya kita kalau begini ya. Kalau kita pakai yang ini satu rusak sudah bisa dong. Kita hanya bisa melakukan seperti ini saja. Dari segi biaya, efisien tidak lagi membutuhkan biaya yang banyak. Dengan menggunakan 2 alat ini contohnya. Ini biayanya misalnya 800, ini 900. Nah, itu saja. Tapi kita bisa memaksimalkan kalau kita menggunakan bisnis, dibuat untuk bisnis, kita bisa memaksimalkan bahwa kita sudah dapat keuntungan 2, 3, 4 lewat satu buah port. Yang keluar dari sini akan masuk ke sini itu ada 3 alamat. Jadi untuk efisien biaya ini dalam menggunakan LAN diperlukan jaringan kabel yang lumayan banyak sehingga berdampak pada kebutuhan biaya. Terkait pemasangan dalam jumlah besar, namun pilar membuat pengguna tetap mendapatkan fasilitas fitur-fitur LAN tanpa harus repot-repot menggunakan kabel dan mengaksesnya ke kediaman atau tempatnya dikehendaki. Selanjutnya ini tak perlu atur ulang jaringan. Karena kenapa? Dia mengendalikan hanya satu. Jadi dia kendalikan satu port. Nantinya ini standby, dia akan keluar. Misalnya 3 yang kita keluarkan 3. Jadi kondisinya kita ada admin hanya melakukan pemantauan di project admin. Kalau ini misalnya ini switch. Switch itu atau hampir sama dengan hub untuk membagi. Selanjutnya di sini ada peningkatan kerja dari pilar. Pilar bisa membuat layar data dua jaringan menjadi beberapa grup kerja logis. Pilar bertujuan untuk mengurangi beban trafik pada jaringan. Selain itu, kondisi ini membuat adanya pemisahan antara jaringan non esensial dengan jaringan penting yang berkaitan dengan perform, dampak yang timbul kinerja lebih baik. Karena kenapa? Ia sudah dibagi. Masing-masing memiliki
Pilihannya masih. Ini ada jenis-jenis pilihan. Ini jenis pilihan, ada pilihan default, ada data pilihan, ada pilihan suara, ada manajemen pilihan, ada pilihan asli. Selanjutnya di bawahnya ada keuntungan pilihan. Keuntungan pilihan ini merupakan salah satu teknologi dengan jaringan yang mampu digunakan untuk membuat optimal koneksi antar jaringan komputer dalam satu perusahaan. Artinya terkendali. Kayak di sini ya, kayak di sini servernya di dalam disebarluaskan sampai di depan. Maka pengguna yang di depan bisa dikontrol lewat dari belakang sini. Cara kerja pilihan, ini cara kerjanya pilihan. Pada umumnya cara kerja pilihan dengan menghubungkan semua perangkat komputer ke dalam lebih dari satu jaringan. Karena tujuan pilihan itu ada. Pilihan itu P itu adalah virtual. Kalau kita lihat ya, kalau dulu di pandemi itu banyak yang tatap muka secara daring, tatap muka. Kalau sekarang ini kita bandingkan dengan yang dulu, maka sebagian tidak nampak. Kalau daring hanya dengan memberikan satu alamat saja, itu contohnya bagi linknya serta di share. Hanya dengan satu link bisa mempertemukan semua peserta, misalnya hanya dengan satu link. Ya. Kalau tatap muka beda juga. Contoh, itu contohnya yang virtual untuk mempertemukan beberapa orang, maka dia harus menggunakan yang namanya link satu. Begitu. Kamu kan pernah ikut daring, jadi dari dia, oh iya bagi linknya ke sini. Selanjutnya ini selesai. Jadi nantinya tinggal Anda baca-baca lagi. Ada di sini materinya, ini ada cara kerja pilihan. Selanjutnya yang tadinya ada jenis pilihan, kegunaan dan manfaat pilihan. Selanjutnya adalah fungsi pilihan. Selanjutnya ada pengertian pilihan. Jadi ini pengantar saja untuk kita masuk kepada praktikum pilihan. Jadi sebentar kita akan praktek dengan menggunakan dua buah mikrotik. Yang satunya LB941, yang satunya adalah LB 750R2. Yang dimana ini perhatikan, yang dimana ini jadi switchnya, atau kalau yang kita kenal ya biasanya kita gunakan saat ini adalah hub. Jadi ini yang jadi pembaginya, ini yang jadi apa? Jadi apa? Ini untuk ini yang membagi. Berarti ini yang memberikan. Jadi ini yang memberikan atau menyuplai jaringan ke switch yang nantinya dari switch akan membagi ke komputer lain. Jadi sebentar kita akan praktikumnya. Praktikum bagaimana cara mengkonfigurasi mikrotik dengan menggunakan pilihan. Ini yang kita gunakan ini pilihan. Oke, kita lanjut dengan praktikum. Jadi itu pengantar pilihan. Sekali lagi Anda bisa baca-baca lagi untuk pengantar pilihan. Apa itu pilihan? Bagaimana itu pilihan? Ada fungsi pilihan dan seterusnya. Penggunaan dan manfaat pilihan itu nanti Anda baca. Kalau suatu saat Anda ada usaha, ada bisnis di dalam suatu jaminan, Anda bisa menggunakan metode ini. Karena ini kalau Anda cuma beli satu ini ya, pasti 1, 2, 3 digunakan semua sampai admin lagi kan. Tapi dengan menggunakan metode pilihan, Anda hanya menambah 1, 2,
dua switch, dan ini enjoy. Ini untuk admin karena ini memberikan, yang ini adalah membagi, memberikan akses ke switch dan switch akan membagi. Oke, kita langsung ke praktikumnya. Jadi itu bilang